Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan video UAS mata kuliah bahasa Indonesia ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Salwa Putri Syapila dengan NPM A1H025034 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Nurmanzah. Dalam video ini, saya akan memaparkan ringkasan dari seluruh materi yang telah saya pelajari selama 1 semester penuh. Ada 10 materi pokok yang akan saya sampaikan. Saya berharap video ini tidak hanya menjadi bukti belajar saya, tetapi juga bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Baiklah, selamat menyaksikan. Materi pertama adalah tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa nasional setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga menjadi pemersatu bangsa di tengah banyaknya bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan penting. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, alat pemersatu, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan, pendidikan, komunikasi nasional, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, ketika bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pemerintahan dan perdagangan antar bangsa. Kemudian, bahasa Indonesia semakin diperkuat melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang secara tegas menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bahasa penyempurnaan ejaan terus dilakukan melalui dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, ejaan Swewandi pada tahun 1947, hingga lahirnya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, agar penggunaannya semakin baik dan benar. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam sidang DPR, dalam buku pelajaran sekolah, hingga dalam karya ilmiah mahasiswa. Semuanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai media utama. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol pemersatuan, identitas bangsa, dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda wajib menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baiklah, mari kita lanjut ke materi kedua. Nah, materi yang kedua adalah tentang sikap berbahasa Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Ada 3 sikap utama yang harus kita miliki. Yang pertama, kesetiaan berbahasa, yaitu selalu mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebanggaan berbahasa, yaitu merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia di berbagai kesempatan, termasuk di forum internasional sekalipun. Ketiga, kesadaran terhadap norma bahasa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku. Contoh sikap positif ini misalnya ketika kita lebih memilih menggunakan istilah unduhan daripada download, atau laman daripada website. Ini merupakan bentuk nyata kebanggaan terhadap bahasa Indonesia.
Nah, baiklah, itu saja materi yang kedua. Dan lanjut materi yang ketiga, yaitu materi ketiga membahas tata bahasa dalam kehidupan akademik sebagai penghela ilmu pengetahuan. Dalam dunia akademik, bahasa Indonesia berperan sebagai kendaraan utama dalam menyampaikan, memahami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam karya ilmiah, presentasi, dan diskusi akademik sangat mencerminkan kualitas seorang mahasiswa. Contoh nyatanya adalah ketika kita menulis makalah atau skripsi, penggunaan kalimat efektif, ejaan yang benar, serta pilihan kata yang tepat akan membuat karya ilmiah kita lebih berbobot dan mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat. Di sini kita akan membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di era digital ini, mencari referensi ilmiah menjadi jauh lebih mudah karena ada banyak platform yang bisa dimanfaatkan seperti Crossref dan iPusnas untuk mencari jurnal dan buku digital, PDF Drive untuk mengunduh buku secara gratis, Tyler & Francis Online untuk jurnal internasional bereputasi, Library Genesis sebagai perpustakaan digital, serta Google Trends Open Knowledge Maps dan POS Viewer untuk memetakan tren dan visualisasi ilmu pengetahuan. Salah satu alat terpenting adalah Mendeley, yaitu aplikasi manajemen referensi yang membantu membuat sitasi dan daftar pustaka secara otomatis. Mendeley tersedia dalam 3 versi: Mendeley Desktop yang bekerja secara offline, Mendeley Web yang berbasis server, dan Mendeley Reference Manager yang dirilis sejak 2019 seperti yang kami pelajari saat itu. Sebagai contoh, ketika kita menulis latar belakang sebuah karya tulis ilmiah, Mendeley akan secara otomatis menyusun daftar pustaka sesuai format APA hanya dengan beberapa klik. Ini sangat membantu mahasiswa agar tidak salah dalam penulisan referensi. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi kelima, yaitu tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kemampuan menyampaikan gagasan atau hasil penelitian secara sistematis, jelas, dan meyakinkan di hadapan audiens. Hal-hal penting yang harus kita perhatikan antara lain penggunaan bahasa yang baku dan formal, penyusunan slide yang rapi dan informatif, kemampuan menjawab pertanyaan secara kritis, serta penguasaan materi yang mendalam. Contoh nyatanya adalah ketika mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian skripsi di hadapan dosen penguji. Kemampuan berbicara dengan percaya diri, menggunakan bahasa yang baik, dan menjawab pertanyaan dengan tepat menjadi penilaian utama. Nah, baiklah, itu saja materi 4 dan 5. Dan sekarang kita akan lanjut dengan materi 6 dan 7. Let's get it. Materi ke-6 ini, saya akan membahas tentang mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rencana kerja tertulis yang berisi rancangan suatu kegiatan, baik berupa produk maupun jasa, yang akan diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Sistematika proposal kegiatan yang baik terdiri dari judul yang aktual dan maksimal 15 kata, daftar isi, bab 1 pendahuluan berisi potensi dan peluang pasar, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan berisi cara membuat, mengemas, dan memasarkan produk. Bab keempat, biaya dan jadwal kegiatan, serta daftar pustaka dengan format APA. Sebagai contoh, mahasiswa bisa membuat proposal kegiatan kewirausahaan seperti usaha minuman kesehatan dari bahan lokal, kemudian mengajukannya kepada kampus untuk pihak sponsor atau mendapatkan dana kegiatan. Itu saja materi ke-6. Lalu lanjut materi ke-7, yaitu melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Nah, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, mahasiswa wajib membuat laporan hasil kegiatan secara sistematis. Laporan ini
berisi deskripsi kegiatan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk kegiatan berikutnya. Laporan kemudian dipresentasikan kepada dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Kemampuan ini sangat penting karena melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan dan berkomunikasi secara profesional. Baiklah, itu saja materi 6 dan ke-7. Saya akan lanjut ke materi 8 dan ke-9. Nah, materi ke-8 akan membahas tentang mendesain proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen ilmiah yang berisi rancangan penelitian yang akan dilakukan. Isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta anggaran dan jadwal penelitian. Contohnya, seorang mahasiswa pendidikan jasmani bisa membuat proposal penelitian tentang pengaruh latihan fisik terhadap konsentrasi belajar siswa. Proposal ini kemudian menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah dan terarah. Nah, baiklah lanjut ke materi ke-9, yaitu materi ke-9 ini saya akan membahas tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian yang berkesinambungan dengan materi yang ke-8 tadi. Laporan hasil penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah yang disusun secara sistematis, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Setelah selesai, hasil penelitian dipresentasikan agar dapat memberikan manfaat bagi khalayak luas. Kemampuan ini melatih mahasiswa untuk berpikir secara ilmiah, kritis, dan mampu mengomunikasikan temuan penelitian secara tepat dan jelas. Nah, materi ini tentunya tidak akan asing lagi ya dengan para mahasiswa, apalagi dengan mahasiswa yang sudah semester di atas. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke materi yang ke-10. Baiklah, di sini kita memasuki penghujung materi atau materi yang terakhir, materi yang ke-10. Nah, pada materi terakhir ini saya akan membahas tentang menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan ditulis mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Artikel ilmiah umumnya terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, serta daftar pustaka. Contohnya yaitu hasil penelitian tentang pengaruh media digital terhadap motivasi belajar mahasiswa dapat ditulis menjadi artikel ilmiah dan diterbitkan di jurnal nasional. Kemampuan menulis artikel ilmiah merupakan puncak dari seluruh proses belajar akademik dan menjadi bekal penting dalam dunia profesional maupun lanjutan studi. Nah, demikianlah ringkasan dari 10 materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah saya pelajari bersama Bapak Nurmanza di Universitas Bengkulu. Melalui mata kuliah ini, saya menyadari bahwa bahasa Indonesia jauh lebih dari sekedar pelajaran wajib. Bahasa Indonesia adalah pondasi dari seluruh aktivitas akademik kita, melalui dari membaca referensi, menulis karya ilmiah, menyusun proposal, hingga mempresentasikan hasil penelitian. Semuanya bertumpu pada kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya ada refleksi secara saya pribadi. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, saya belum terlalu memahami pentingnya struktur penulisan ilmiah dan manajemen referensi. Apalagi kan saya baru semester 2 nih. Nah, namun setelah mempelajari semua materi ini, saya merasa lebih percaya diri dalam menulis karya ilmiah dan mencari referensi dari berbagai sumber digital seperti yang kita pelajari, yaitu Mendeley. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nurmanza atas seluruh ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama 1 semester ini.
Semoga ilmu yang telah diajarkan dapat saya amalkan dan bermanfaat bagi diri saya, teman-teman sekalian, keluarga, dan masyarakat luas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya tutup video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.